Legenda Naga. Sebuah kisah tentang seorang remaja biasa yang takdirnya jauh dari kata biasa. Malam ini, kita akan menembus ruang dan waktu, dari langit modern menuju medan perang zaman kuno. Inilah volume pertamanya. Namanya Ghiro. Di luar, ia hanyalah pelajar yang sering dianggap pemalas dan bodoh di sekolah. Tapi ia menyimpan satu rahasia ganjil. Kadang, ia memimpikan hal-hal yang belum terjadi. Volume pertama ini terbagi menjadi 3 episode. Anak Naga, Pertempuran Pertama, dan Selamatkan Lien Fua. Semuanya bermula dari sebuah legenda tua tentang naga yang meliuk di antara awan. Kita mulai dari episode pertama. Hari itu, Ghiro dan sahabatnya sejak kecil, Masumi, nyaris ketinggalan dharma wisata sekolah mereka. Di Bandara Narita, keduanya berlari terengah-engah mengejar rombongan yang hampir masuk pesawat. Tujuan mereka, berlibur ke daratan Cina. Di dalam kabin, teman-teman menggoda Masumi soal kedekatannya dengan Ghiro. Tapi ada yang mengganjal hati Ghiro. Semalam ia bermimpi buruk, mimpi tentang pesawat yang jatuh. Ia hanya belum tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ghiro memang anak yang aneh. Ia gemar membaca buku-buku ganjil, dari kumpulan cerita hantu sedunia sampai kitab sejarah kuno tentang 3 kerajaan dan para panglima legendaris. Bacaan-bacaan itu, tanpa ia sadari, sebentar lagi akan menyelamatkan nyawanya. Masumi bercerita, sejak kecil Ghiro yang mengajarinya banyak hal. Meski dicap bodoh, Ghiro sebenarnya cerdik menangkap inti setiap persoalan. Di deret bangku lain, ia bahkan menang lagi dalam permainan kartu bersama teman-temannya. Otaknya memang berjalan dengan cara yang berbeda. Pesawat terus melaju, dan di kejauhan daratan Cina mulai tampak membentang. Lautan luas berkilau di bawah sinar matahari. Ghiro menatap keluar jendela, terpukau oleh betapa luasnya dunia di hadapannya. Kepada Masumi, Ghiro memperlihatkan sebuah liontin tua peninggalan ibunya. Ibunya berdarah Peking yang menikah dengan ayahnya, dan tak pernah lagi pulang ke tanah kelahirannya. Ghiro sengaja membawa liontin itu, agar seolah sang ibu ikut serta dalam perjalanan ini. Di permukaannya terukir sebaris kalimat Mandarin kuno tentang takdir. Tiba-tiba Ghiro seolah mendengar suara memanggil dari kejauhan. Di kokpit, sang kapten kebingungan. Segumpal awan raksasa muncul entah dari mana, padahal ramalan cuaca menyebut langit cerah. Firasat buruk menyergap Ghiro, dan ia tak bisa mengabaikannya. Ia bangkit menuju bagian depan pesawat. Suasana kokpit mencekam. Lalu, liontin di tangan Ghiro memancarkan cahaya menyilaukan. Dari dalam gumpalan awan, sesosok naga raksasa melesat dengan kecepatan penuh, langsung menuju pesawat. Sang kapten berteriak, tak ada cara untuk menghindar. Naga itu menerjang, seolah menelan seluruh pesawat. Para penumpang menjerit panik. Namun anehnya, setelah naga lenyap, badan pesawat tetap utuh tanpa lubang sedikit pun. Yang hilang, hanyalah 2 orang, Ghiro dan Masumi. Naga raksasa itu pun meliuk menukik ke bawah, mengaum membelah udara, membawa serta kedua remaja jauh, sangat jauh, ke masa lampau. Tahun 207. Sebuah medan perang zaman kuno terbentang. Lautan prajurit berbaju zirah saling menyerbu dengan teriakan perang yang menggetarkan. Di garis depan, seorang panglima muda gagah bernama Cao Yun memimpin serbuan pasukan berkuda. Pertempuran berkecamuk sengit. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis muda pemberani ikut bertempur, sementara para komandan berteriak memerintahkan siasat. Nama gadis itu Lien Hua, dan namanya akan menjadi penting bagi kisah ini. Dari kejauhan, para pemimpin besar mengamati jalannya perang. Ada Liu Pei sang tuan berwibawa, ahli siasatan Fu, serta 2 kesatria legendaris,
Kuan Yu berjenggot panjang dan Chang Fei yang perkasa. Mereka memuji taktik pertahanan yang cemerlang di medan itu. Lalu, langit terbelah. Sebuah naga raksasa menukik turun dari awan, persis di atas medan perang. Cahaya menyilaukan meledak saat ia menghantam tanah, membuat ribuan prajurit terpekik kaget menatap ke langit. Ketika asap menipis, dua sosok tergeletak di tanah, Giro dan Masumi. Mereka terlempar ke tempat asing ini setelah ditelan sang naga. Belum sempat mereka memahami apapun, Lian Hua sudah mengacungkan senjata, membentak, mengira keduanya mata-mata musuh. Dalam sekejap, Giro dan Masumi terjebak di tengah lautan prajurit yang saling membantai. Para tentara terkejut melihat dua manusia keluar dari dalam naga dan langsung menuding mereka monster. Komandan musuh pun memerintahkan agar keduanya dihabisi. Masumi, yang sejak kecil belajar bahasa Cina, paham betul bahwa para prajurit itu benar-benar ingin membunuh mereka. Giro sempat menyangkal, mengira ini hanya lokasi syuting film. Sampai di depan mata mereka, seorang prajurit ditebas dan tewas bersimbah darah. Ini nyata. Masumi nyaris menangis melihat darah, tapi Lian Hua membentaknya agar tidak cengeng, karena inilah medan perang. Sementara itu, para prajurit musuh menajamkan mata pada Giro, terpaku pada satu hal ganjil, sebuah tahi lalat di tengah dahinya. Serangan datang bertubi-tubi, menyebut Giro dan Masumi sebagai monster naga. Untunglah, seorang kesatria berkuda memutuskan menolong mereka. Ia merasa bocah lelaki ini mungkin kunci kemenangan, lalu menarik keduanya naik ke atas kudanya di tengah kekacauan. Seorang prajurit raksasa mengamuk menghadang. Tapi di luar dugaan, Giro melancarkan serangan cerdik ke kaki lawan dari posisi rendah yang sulit dijangkau. Orang-orang di sekitarnya terkesan, meski sang raksasa murka dan mencoba mencekiknya. Tepat waktu, seorang kesatria bertubuh besar berjenggot lebat menghantam sang raksasa hingga terpental. Ganas dan tak kenal takut, kesatria itu membuka jalan di tengah pertempuran, melindungi kedua remaja asing yang kebingungan. Lalu muncul pula kesatria berwibawa berjenggot panjang, Kuan Yu, bersama Cao Yun yang lincah. Bersama-sama mereka membantai musuh hingga lawan ketakutan. Dan saat itulah Giro tersentak. Kuan Yu, Chang Fei, Cao Yun. Ini nama-nama pahlawan legendaris dari kisah tiga kerajaan. Pasukan musuh, pihak Tezao Gen, akhirnya kocar-kacir dan mundur. Masumi memukuli Giro, memarahinya karena nekat ikut bertarung dan hampir mati. Lalu para kesatria penolong menghampiri dua anak yang jatuh bersama naga itu. Giro dan Masumi menelan ludah gugup. Mereka dibawa ke markas besar pasukan Liu Pei. Giro merenung serius. Bau darah, teriakan sekarat, nama Kuan Yu dan Chang Fei yang ia dengar langsung. Semua ini terlalu nyata untuk sebuah film. Kesimpulannya mengerikan, mereka benar-benar terlempar ke zaman tiga kerajaan. Dengan tenang, Giro menganalisis. Dari cara pasukan bertempur, ini pastilah era sekitar tahun 207, ketika Tezao yang ambisius menumpas sisa dinasti Han, dan Liu Pei masih menumpang di sebuah istana kecil. Masumi tak sanggup menerimanya. Baru tadi mereka bercanda dalam dharma wisata, kini terjebak di lorong waktu. Keduanya dipanggil menghadap sang pemimpin. Masumi kembali menangis, tapi Giro menegurnya. Menangis tak ada gunanya. Yang penting sekarang adalah memikirkan cara bertahan hidup, sebab jika mati di sini, mereka tak akan pernah bisa pulang ke masa depan. Mereka masuk menghadap. Di hadapan mereka berdiri sosok agung berwibawa, Liu Pei Xuante, sang tuan pemilik istana. Giro dan Masumi terpana menyaksikan tokoh-tokoh legendaris itu hidup, bernapas, tepat di depan mata mereka sendiri. Namun ada yang mendesak. Di sudut tenda,
seorang ahli siasat terbaring sekarat. Di dada Giro terasa getaran aneh. Sang ahli siasat menyambut kedatangan mereka dengan lega, seolah sudah lama menanti, lalu meminta keduanya mendekat. Dengan napas tersengal, sang ahli siasat menyampaikan sesuatu yang berat. Ia menyebut nama-nama besar, Cao Yun, Tan Fu, dan menyapa Giro sebagai pemuda yang datang dari naga. Rupanya ia menyimpan sebuah permintaan terakhir sebelum ajal menjemput. Dahulu ia mengganti nama dan bergabung dengan pasukan Liu Pei, seorang ahli siasat ulung yang pernah memenangkan pertempuran mustahil, 5.000 prajurit melawan 50.000. Lian Hua memohon ia beristirahat, tapi ia tahu lukanya tak mungkin sembuh. Masumi ngeri, kejadian ini menyimpang dari sejarah yang ia pelajari. Sang ahli siasat menyimpulkan, manusia berfirasat takdir benar-benar datang mengunjunginya. Dan dengan sisa tenaganya, ia berteriak memohon satu hal kepada Giro. Gantikan aku. Jadilah ahli siasat Tuan Xuante. Giro dan Masumi terpekik tak percaya. Giro? Menjadi ahli siasat pasukan legendaris ini? Disinilah kisah kita benar-benar dimulai. Tempat mereka terdampar bernama Xingqiu, sebuah wilayah subur di penghujung dinasti Han, tempat berkumpulnya para tokoh besar. Episode 2. Pertempuran pertama. Beban seorang ahli siasat kini bergantung di pundak seorang remaja yang bahkan belum paham apa yang sedang terjadi padanya. Lian Hua protes keras. Mustahil bocah sekecil Giro dijadikan ahli siasat. Tapi ia ditegur. Yang menentukan bukan usia, melainkan keberanian dan kecerdikan. Dan sejak dahulu, manusia yang muncul bersama naga selalu ditakdirkan menjadi pahlawan dunia. Giro menolak. Ia hanya manusia biasa, bukan anak naga, dan tak punya alasan menunggangi naga apapun. Ia teringat, liontin ibunya bersinar, lalu mereka ditelan sang naga. Masumi menyadari, liontin itulah salah satu penyebab lorong waktu ini. Giro merasa bersalah telah menyeret Masumi ke bahaya. Sang ahli siasat justru mendesaknya. Hanya di medan perang inilah mereka bisa bertahan hidup. Giro tak perlu benar-benar jadi jenius, cukup berpura-pura menjadi ahli siasat, agar semangat prajurit tetap menyala dan musuh gentar. Sisanya, cukup jalankan taktik yang telah ia wariskan. Lian Hua kalut menolak kenyataan bahwa gurunya akan mati di sini, sebab tak sesuai catatan sejarah. Sang ahli siasat terkejut, Giro tahu nama aslinya, Xu Shu, nama yang tak pernah ia ungkap pada siapapun. Inilah bukti bahwa mereka sungguh tahu tentang zaman ini. Lalu ia terbatuk darah, dan keadaan menjadi genting. Lian Hua memohon Giro berhenti bicara aneh-aneh. Para prajurit senior panik menyaksikan pemimpin mereka sekarat. Dengan sisa napasnya, Xu Shu meminta maaf, ia akan pergi sebelum tugasnya tuntas. Lalu ia mengulang permintaan terakhirnya sekali lagi. Jadikan pemuda naga ini ahli siasat Tuan Xuante. Para prajurit tak percaya. Bocah ini? Mereka pun memutuskan mengujinya di tempat itu juga. Sebuah pertanyaan dilontarkan, apa yang akan dilakukan Te Zhao Zhen begitu mendengar ahli siasat pasukan Liu Pei telah tiada? Giro tercekat. Jika ia menjawab benar, ia menerima jabatan itu, dan itu berarti menyeret Masumi kembali ke medan perang. Sementara di benaknya berkelebat bayangan pertempuran brutal, dan seruan pilu, "Jangan mati, kakak." Masumi menatapnya dengan lembut, meyakinkan. Masumi berkata, jika Giro menjawab benar, ia pun akan ikut kembali ke medan perang. Tapi ia percaya Giro pasti menang dan selamat. Seorang panglima mendesak, waktu tak banyak, pasukan Te Zhao Zhen akan menyerang malam ini juga. Keputusan harus diambil sekarang. Giro pun menjawab dengan mantap. Meski Te Zhao Zhen tadi mundur,
serangan malam ini justru menjadi peluang emas bagi mereka, karena mereka mengira ahli siasat lawan telah tewas. Para panglima terkesima. Jawaban itu tepat. Bocah ini benar-benar akan menghancurkan Tezao Gen. Orang berfirasat takdir memang memiliki kecerdasan melampaui manusia biasa. Namun di tengah pengakuan itu, tragedi tak terelakkan. Shushu, ahli siasat termasyhur itu, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dan kini, Giro harus bertempur menggantikannya melawan 50.000 prajurit. Kematian Shushu adalah awal dari berubahnya sejarah. Sebuah kereta jenazah melaju di jalan berbatu. Lian Hua, adik dari sang ahli siasat, menolak pulang. Ia bersumpah tak akan kembali sebelum menghancurkan Tezao Gen dengan tangannya sendiri. Perselisihan pun pecah. Lian Hua menangis, menolak keras mengakui Giro sebagai ahli siasat. Sementara para panglima berdebat, ragu menyerahkan nasib pasukan besar ini ke tangan seorang anak kecil. Beban di pundak Giro terasa makin berat. Di dalam kamarnya, Giro berpikir keras. Untuk menjalankan taktik pembakaran warisan Shushu, ia harus tahu betul arah angin dan titik menyulut api. Detail sepenting itu tak tertulis di buku sejarah manapun. Ia harus melengkapinya sendiri, atau semuanya gagal. Perlahan logika rencana itu tersusun. Kemenangan bisa diraih dengan memancing pasukan Tezao Gen masuk ke jebakan. Kesulitannya hanya satu, menebak jalur pasti yang akan mereka lalui. Di sela ketegangan, para prajurit muda berkelakar, dan perwira San-kan mulai menaruh harap pada sang anak naga. Tuan Liu Pei menanyakan kesiapan rencananya. Giro menjawab, hampir selesai. Setelah mempelajari peta, ia sadar Shushu sejak awal telah meramalkan serangan malam Tezao Gen jauh sebelum markas ini didirikan. Giro tinggal menyempurnakan kerangka yang telah disiapkan sang guru. Para panglima terkagum. Bagaimana bisa bocah ini setenang itu menyusun siasat untuk menghancurkan musuh? Sementara itu, di kubu lawan, kabar tercuri lewat mata-mata. Ahli siasat pasukan Xuante telah mati. Bagi Tezao Gen, ini keberuntungan besar. Namun seorang penasihat memperingatkan agar tidak gegabah. Menyerang tergesa-gesa bisa jadi bumerang. Mereka pun membahas anak naga, pemuda belasan tahun yang muncul bersama naga. Sebagian meremehkannya sebagai bocah, sebagian mengingatkan, naga itu hanya fata morgana, jangan sampai rasa takut melemahkan pertahanan. Malam pun tiba. Dan tepat seperti ramalan sang anak naga, pasukan berkuda Tezao Gen mengerahkan seluruh kekuatan, menyerbu dalam kegelapan. Seorang panglima musuh bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah bocah itu sungguh punya mata yang bisa melihat masa depan? Pasukan Tezao Gen melaju masuk ke hutan lebat yang gelap. Merasa di atas angin, mereka berniat memasang obor dan membakar hutan untuk memancing musuh keluar. Tapi seorang prajurit tersadar terlambat, cairan yang membasahi hutan ini bukan air. Itu minyak. Terlambat. Panah-panah api dilepaskan. Seketika, hutan meledak menjadi lautan api yang menyala-nyala. Dan pasukan berkuda Tezao Gen baru menyadari kengerian itu. Justru merekalah yang kini terkepung di dalam neraka api mereka sendiri. Api menyebar secepat kilat karena hutan telah disiram minyak. Prajurit-prajurit panik, terbakar, berteriak minta tolong. Para perwira kebingungan. Bagaimana mungkin musuh bisa mengetahui rencana serangan mereka dengan begitu tepat? Kekacauan total. Kuda-kuda mengamuk liar, prajurit saling injak. Panah-panah beterbangan dari kegelapan. Perlahan mereka menyadari, jebakan ini dirancang dengan cermat sampai ke setinggi leher penunggang kuda. Tak ada yang kebetulan di sini. Jebakan ada di mana-mana. Lubang, rintangan, kobaran api.
Te Zhao Jian memerintahkan pasukan menerobos, mengorbankan barisan depan demi mencari celah keluar. Setiap langkah mereka seolah sudah diperhitungkan oleh seseorang jauh di balik layar. Di tengah kekalutan, Chang Fei muncul menertawakan mereka. Selama aku belum roboh, kalian belum selamat. Te Zhao Jian kembali terperosok ke jebakan berikutnya. Para perwira akhirnya paham, semua ini adalah karya sang ahli siasat naga. Dari kejauhan di puncak bukit, Giro dan Masumi menyaksikan langit yang membara merah. Giro menjelaskan siasatnya. Ia sudah menduga, Te Zhao Jian yang cerdik pasti tetap masuk meski curiga, dan hutan kering itu sempurna untuk dibakar. Semua berjalan persis seperti rencananya. Masumi menggoda, mengakui betapa mengagumkan Giro sebagai ahli siasat, membuatnya salah tingkah. Tapi di tempat lain, duka menyelimuti Lian Hua. Kakaknya, Tan, telah tiada. Dalam amarah dan kesedihannya, ia bersumpah pergi sendiri memenggal Te Zhao Jian, meski melanggar perintah. Lian Hua nekat memacu kudanya menerobos lautan api, mengejar Te Zhao Jian seorang diri. Para perwira berteriak menyuruhnya berhenti. Giro tersentak. Ia teringat bagaimana ia pernah diselamatkan. Ia tak bisa membiarkan Lian Hua mati. Ia pun bertekad menyusul. Giro yakin, di balik watak galaknya, hati Lian Hua sebenarnya sedih dan terbakar dendam. Ia berteriak dalam hati, ia pasti akan menyelamatkan gadis itu, demi menebus kematian sang guru. Tekadnya kini bulat, meski bahaya menanti di depan. Episode 3. Selamatkan Lian Hua. Di dataran luas di bawah langit kelabu, Giro berdiri di dekat kudanya, memandang jauh ke medan tempur tempat Lian Hua melesat sendirian menuju maut. Lian Hua memacu kudanya kencang, nekat menyerbu langsung ke jantung pasukan Te Zhao Jian. Para perwira sekutu menyaksikannya dengan panik. Sebagian ingin menyusul menolong, sebagian menahan diri, terikat perintah, dan bertanya-tanya apakah ini bagian dari siasat sang anak naga. Di medan yang lain, Chang Fei mengamuk bagai monster perang, menantang Te Zhao Jian menghadapinya. Merasa tak mampu melawannya secara langsung, para perwira musuh memerintahkan pasukan pemanah bersiap. Tubuh Chang Fei yang besar menjadi sasaran empuk hujan panah. Hujan panah pun ditumpahkan. Tapi Chang Fei, dengan kekuatan luar biasa, menepis dan menahan panah-panah itu. Ia berteriak bangga, mustahil ada yang bisa menandinginya dalam pertempuran. Musuh yang gentar hanya bisa berteriak agar terus menembak tanpa henti. Chang Fei melompat lincah, menghindari dan menepis setiap panah sambil menertawakan musuhnya. Namun akhirnya, sebuah panah menembus pertahanannya. Terluka, ia menyadari telah meremehkan lawan. Tapi ia bersumpah pantang menyerah, demi sahabatnya Cao Yun, ia akan tetap maju. Sementara itu, Giro dan Masumi memacu kuda menjauh, menerobos hutan menuju hulu sungai yang dangkal untuk menyeberang. Di kubu musuh, sang ahli siasat lawan merasakan kejanggalan. Ada gadis muda, adik ahli siasat Liu Pei, yang terjun sendiri ke medan, bersumpah menuntut balas. Musuh meremehkan Lian Hua. Pertempuran kembali pecah. Tapi tiba-tiba, sesosok bayangan melompat dari udara, menyerang dengan pedang secepat kilat, mengejutkan seluruh pasukan lawan yang tak sempat bereaksi. Sang penyerang adalah pendekar pedang dengan kecepatan luar biasa. Tebasannya begitu cepat hingga ujung pedangnya tak terlihat mata. Lawan terpojok dan terkagum. Namun ada yang berbisik, gerakan pendekar itu seperti angin, dan untuk melawannya, cukup pahami arah angin. Sang ahli siasat musuh membaca kelemahan itu. Setiap habis menyerang, si pendekar selalu berhenti sejenak di atas kudanya. Terlalu percaya diri. Serangan balik dilancarkan, dan sang pendekar terluka, terdesak.
Situasi memburuk. Seseorang berteriak, "Lian Hua!" Dan Giro pun ikut memanggil namanya. Giro menerobos ke tengah bahaya untuk menyelamatkan Lian Hua, sampai dituduh ingin bunuh diri. Jangan sentuh Lian Hua. Ia diperingatkan, cara nekat itu takkan mempan melawan Te Zhao Jian. Lalu sebuah benturan keras mengguncang medan, dan sebuah teriakan memanggil namanya. Pedang Giro tiba-tiba hancur berkeping saat berbenturan. Ia terpaku bingung. Lalu, cahaya menyilaukan yang dahsyat meledak ke seluruh medan perang, membuat semua pasukan silau tak berkutik. Seorang perwira musuh gemetar. Kekuatan ini benar-benar jelmaan naga. Masumi tersentak. Cahaya ini sama persis dengan yang mereka lihat saat berada di dalam pesawat dulu. Para prajurit takjub menatap bocah yang bersinar itu. Seorang jenderal berseru lantang, "Dialah sang anak naga, Shiro Amachi, ahli siasat baru pasukan Liu Pei." Giro sendiri hanya bisa bingung, kesalahpahaman ini makin dalam. Te Zhao Jian tak gentar. Ia menyerang Giro dengan tombak, bertekad membunuhnya saat itu juga. Giro terpojok menghindar. Untunglah, bala bantuan pasukan berkuda datang menderu, dipimpin Jenderal Cao Yun, membalik keadaan di detik-detik terakhir. Pasukan Te Zhao Jian kocar-kacir, dikejar sampai terjun ke sungai. Setelah pertempuran mereda, sang pemimpin ahli siasat menghampiri Giro. Ia mengaku merasakan sesuatu yang ganjil dalam gerak-gerik Giro dan Masumi, dan berterima kasih atas pertolongan mereka, seolah telah lama mengenalnya. Rombongan berhasil lolos dari kejaran musuh. Tapi Giro panik. Liontin ibunya, satu-satunya penghubung untuk pulang ke masa depan, terancam. Masumi mengaku, tadi ia memakai liontin itu sebagai perisai, dan kini benda itu retak. Hati Giro mencelos. Rupanya Masumi nekat menahan pedang musuh hanya dengan liontin sebagai tameng, tindakan gila yang nyaris merenggut nyawanya. Ia melakukannya karena melihat Lian Hua hampir terbunuh. Sebuah pengorbanan mengingatkan mereka betapa nyawa di zaman ini begitu rapuh dan begitu berharga. Pasukan Te Zhao Jian yang tersisa akhirnya sampai di benteng Istana Han. Dari 50.000 tentara, kini hanya tersisa sekitar 5.000. Te Zhao Jian murka, dikalahkan telak oleh seorang bocah yang mereka juluki anak naga. Lalu gerbang istana terbuka, dan pasukan Kuan Yu menuntut mereka menyerah. Pertempuran pecah di istana. Te Zhao Jian yang terdesak akhirnya mundur, bersumpah membalas penghinaan ini suatu hari nanti. Satu babak pertempuran berakhir dengan kemenangan telak. Dan nama Giro, sang ahli siasat naga, kini termasyhur ke seluruh penjuru. Namun ia justru terdiam murung. Di hadapannya membentang medan perang bagai neraka. Asap membumbung, tanah dipenuhi mayat prajurit yang terbakar. Masumi ngeri dan meminta maaf. Tapi Giro terguncang jauh lebih dalam. Demi bertahan hidup, ia telah membunuh mereka semua. Tangannya lah yang mencabut nyawa-nyawa itu. Giro tersiksa. Misi yang diwariskan padanya adalah membunuh manusia, sesuatu yang tak pernah ia inginkan. Ia mencurahkan rasa bersalahnya pada Masumi. Dari kejauhan, para panglima mengamati dua remaja yang menangis itu, dan mulai menduga, mungkin mereka bukan manusia biasa, melainkan diturunkan para dewa ke dunia ini. Rombongan pun memasuki kota Istana Han. Masumi terpukau menyaksikan kota bergaya Tiongkok kuno yang megah dan ramai, persis seperti yang ia pelajari di sekolah. Rakyat bersorak menyambut Tuan Liu Pei dan pasukannya, mengelulukan Jenderal Chang Fei yang gagah perkasa. Kota ini rupanya istana Xingqiu, yang sempat diduduki Te Zhao Jian sebagai markas penyerangan. Itulah sebabnya kemenangan ini begitu berarti. Namun di tengah keramaian, Masumi termenung cemas.
Mereka yang tiba-tiba terseret ke dalam perang ini, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Di dalam istana, seorang tokoh bijak bernama Kong Ming mengamati sesuatu dengan saksama. Matanya terpaku pada tahi lalat di tengah dahi Giro, seolah mengenali sebuah pertanda besar. Sang pemilik firasat takdir telah muncul, dan dunia akan berguncang karenanya. Kisah ini masih jauh dari usai. Sampai jumpa di volume berikutnya dalam Legenda Naga.